Anak-anakku, saatnya kita belajar materi ceramah untuk kelas 11 semester 1. Dengan KD 3.5, mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah, dan 4.5, menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Dan IPK yang kita capai nanti adalah yang pertama, menentukan unsur-unsur ceramah, isi informasi, dan kebahasaan. Kedua, menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Berikutnya, menulis kerangka teks ceramah sesuai dengan topik yang dipilih dengan memerhatikan isi, kebahasaan, dan topik teks ceramah, serta mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi kerangka teks ceramah yang disusun. Anak-anakku, kita mulai dari pengertian. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikan adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya, dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Medianya bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Sekarang mari kita bedakan antara ceramah, pidato, dan khotbah. Ceramah bersifat lebih umum. Ceramah menyampaikan suatu pengetahuan, informasi, atau isu tertentu yang umum, mencakup semua bidang, dan disampaikan oleh pakar atau orang-orang ahli dalam bidangnya. Pidato merupakan pembicaraan di depan umum yang lebih cenderung bersifat persuasif, yakni ingin mengajak pendengar mengubah persepsi, sikap, atau tindakannya. Pidato juga dapat lebih sering digunakan untuk menumbuhkan motivasi dan mendapatkan dukungan dari pendengarnya. Sedangkan khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan mengenai keagamaan dan praktik beribadah, hingga ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan pendengarnya. Sekarang kita memasuki jenis-jenis informasi. Yang pertama, informasi berdasarkan fungsi, yaitu informasi yang bergantung pada materi dan kegunaan informasi. Informasi jenis ini adalah informasi yang menambah pengetahuan, informasi edukatif, dan informasi yang hanya menyenangkan pembaca bersifat fiksional atau khayalan. Informasi yang menambah pengetahuan, contohnya tulisan pola kehidupan masyarakat tertentu. Informasi edukatif, contohnya tentang cara memelihara kebersihan lingkungan. Terakhir, informasi yang menyenangkan, contohnya informasi tentang tokoh atau misteri dalam cerita pendek. Berikutnya, informasi berdasarkan format penyajian, yaitu informasi berdasarkan bentuk penyajian informasinya. Di media massa dikenal berbagai bentuk penyajian, yaitu dalam bentuk tulisan, foto, kartun, ataupun karikatur. Dalam bentuk tulisan dikenal untuk berita, artikel, karangan khas atau feature, resensi, kolom, dan karya fiksi. Informasi berikutnya berdasarkan lokasi peristiwa, yaitu informasi berdasarkan tempat kejadian peristiwa berlangsung. Dengan demikian, informasi dibagi menjadi informasi daerah, nasional, dan mancanegara. Informasi berdasarkan bidang kehidupan, yaitu informasi berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada. Bidang-bidang yang biasanya dibedakan itu contohnya pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, dan iptek. Ciri-ciri ceramah. Ceramah disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang atau disiplin ilmu tertentu. Memiliki struktur yang lengkap, terdiri atas pendahuluan, isi, penutup. Isi ceramah sesuai dengan kegiatan yang ada. Isi ceramah harus objektif, jelas, dan benar.
Isi ceramah tidak akan menimbulkan pertentangan di masyarakat dan bahasa yang digunakan penceramah mudah dipahami pendengar. Tujuan ceramah yang pertama informatif, artinya untuk memberikan informasi pada pendengar tentang sebuah hal sehingga pendengar bisa memahami atau mengerti isi informasi dengan jelas dan benar. Persuasif, artinya mengajak pendengar agar mengikuti apa yang sudah pembicara sampaikan supaya keyakinan pendengar semakin bertambah untuk melakukan sesuatu ke arah yang lebih baik lagi. Argumentatif, artinya untuk meyakinkan pendengar tentang sebuah hal. Deskriptif, artinya untuk menggambarkan atau melukiskan tentang suatu keadaan. Rekreatif, artinya untuk menghibur audiens atau pendengar supaya merasa puas. Dan naratif, artinya untuk menceritakan sebuah hal pada pendengar. Unsur-unsur pada ceramah yang pertama, penceramah, yakni orang yang melakukan kegiatan ceramah. Untuk menjadi seorang penceramah, wajib mempunyai ilmu yang lengkap terhadap materi yang diberikan pada pendengar. Berikutnya, pendengar. Unsur ceramah yang kedua ialah pendengar. Pendengar adalah orang yang menerima nasihat serta petunjuk dari penceramah. Yang ketiga, materi. Materi ceramah yang baik adalah materi yang bisa dan sanggup membuat pendengar terdorong serta tergugah untuk melakukan nasihat-nasihat yang sudah diberikan oleh penceramah. Selain itu, materi ceramah disusun secara sistematis agar materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh pendengar. Metode ceramah merupakan cara-cara yang dipakai oleh seorang penceramah untuk menjelaskan materi. Yang pertama, impromptu atau serta-merta. Metode ceramah ini tanpa ada persiapan. Berikutnya, menghafal. Metode ceramah ini dengan membuat naskah lebih dahulu, kemudian menghafalnya. Yang ketiga, membaca naskah. Metode ceramah dengan cara membaca naskah lengkap. Berikutnya, ekstemporan, yaitu metode ceramah yang menuliskan poin-poin sebagai catatan pengingat. Sekarang kita memasuki struktur teks ceramah. Yang pertama adalah pembuka atau tesis, berisi pengenalan isu, masalah, pengetahuan, hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Bagian ini sama dengan tesis dalam teks eksposisi. Isi atau rangkaian argumen berupa rangkaian argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembuka atau tesis. Bagian ini biasanya mengemukakan berbagai fakta dan data yang memperkuat argumen-argumen penceramah. Berikutnya, penutup atau penegasan kembali. Penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah. Hal ini bertujuan untuk memastikan ceramah tidak memberikan pemahaman yang keliru dari yang dimaksudkan. Selain itu, agar ceramah terkenang dan pendengarnya terpengaruh untuk melakukan sesuatu. Bagian ini juga biasa diisi oleh rekomendasi atau saran mengenai topik yang disampaikan. Dan marilah kita lihat dalam bentuk bagan pendahuluan atau tesis berisi isu, permasalahan, dan pandangan umum penulis. Sedangkan isi atau rangkaian argumen berisi pendapat dan fakta. Sedangkan penutup atau penegasan kembali berisi simpulan dan rangkuman. Perhatikan contoh berikut. Pengenalan isu. Olahraga teratur merupakan unsur yang sangat penting dalam terapi anti-HIV. Olahraga memicu sistem kekebalan tubuh dan membantu membangun jaringan otot untuk melawan wasting. Akan tetapi, seperti kegiatan lainnya, olahraga dapat berakibat buruk jika berlebihan. Olahraga yang seimbang dapat meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, tetapi olahraga berat justru dapat menurunkannya. Rangkaian argumen. Biasanya, setelah melakukan kerja fiksi,
Biasanya setelah melakukan kerja fisik atau mental yang berat atau lama, kita akan lelah. Kelelahan sebenarnya merupakan ketidakmampuan sementara dari jaringan otot untuk menanggapi perintah. Beristirahat adalah jalan keluar utama ketika badan terasa sangat lelah. Namun, apabila sudah segar kembali, tetaplah lakukan banyak kegiatan yang teratur. Jika tidak, kita akan menjadi malas dan cenderung enggan bergerak. Penegasan kembali. Dengan berolahraga, kemampuan Anda untuk menjangkau benda akan membaik, kemampuan berjalan membaik, dan energi bertambah. Hal yang lebih penting, sikap atau perlakuan terhadap diri sendiri juga membaik. Anak-anak, mari kita perhatikan ciri-ciri kebahasaan teks ceramah. Yang pertama, menggunakan kata sapaan seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik, dan teman-teman. Menggunakan kata ganti orang pertama yang merujuk pada diri penceramah itu sendiri. Kata ganti yang dimaksud contohnya saya, kami, kita. Menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa definisi. Hal ini ditandai dengan pemakaian kata-kata adalah, merupakan, yakni, dan sejenisnya. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik ceramah. Contoh kata, aplikasi, gadget, dan chatting. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Contohnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal maupun perbandingan atau pertentangan, seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. Menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verb, seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Menggunakan kata-kata persuasif atau harapan seperti mestinya, mudah-mudahan, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Sekarang mari kita mengonstruksi ceramah. Yang pertama, mengembangkan materi dari isu faktual. Pada tahap ini, pengembangan materi ceramah hendaknya berdasarkan kerangka yang telah dipersiapkan. Namun, bisa saja memasukkan gagasan-gagasan baru yang diperlukan. Dapat juga membuang bagian-bagian dari kerangka apabila dirasakan tidak penting. Kerangka yang dibuat jangan sampai menghambat kreativitas. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan ceramah adalah: yang pertama, kata-kata yang dipilih harus jelas. Artinya, menggunakan istilah yang sesuai dengan maknanya. Menggunakan kata-kata yang sederhana, serta menghindari istilah atau kata-kata yang terlalu teknis atau asing dan sulit untuk dipahami. Kata-kata yang dipilih harus tepat, artinya kita harus menghindari kata-kata klise, berhati-hati dalam menggunakan bahasa gaul, berhati-hati dalam menggunakan bahasa serapan, menghindari kata-kata yang tidak sopan atau vulgar, dan tidak menggunakan eufemisme yang berlebihan. Kata-kata yang dipilih harus menarik, yaitu kita harus memilih kata-kata yang langsung menyentuh khalayak, menggunakan kata-kata yang bernuansa, dan menggunakan bahasa figuratif atau bermajas. Yang kedua, menyunting teks ceramah. Langkah terakhir setelah menyusun kerangka adalah menyunting hasilnya. Penyuntingan berkaitan dengan ejaan, penulisan kata, susunan kalimat dalam paragraf, dan susunan paragraf dalam teks. Hubungan kalimat dengan kalimat harus padu dan menjaga kohesi serta koherensi. Tidak boleh ada kalimat yang menyimpang dari pokok pembahasan. Susunan paragraf harus saling berkaitan, mengusung satu tema yang sama. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyunting teks ceramah adalah: yang pertama, mengetahui cara penulisan yang baik,
memahami masalah yang dibahas dalam karangan, serta memahami aturan-aturan kebahasaan seperti masalah ejaan dan tanda baca. Berikutnya langkah-langkah menyunting ceramah. Yang pertama, memastikan teks ceramah yang akan disunting sudah dalam bentuk yang dikembangkan. Yang kedua, menyediakan bahan-bahan pemandu penyuntingan seperti Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Selain itu, perlu dipersiapkan buku acuan tentang teknik penulisan ceramah. Yang ketiga, mencermati bahan suntingan secara cermat, baik itu berkenaan dengan cara penyajian, isi, dan bahasanya. Dan yang keempat, memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam bahan suntingan secara benar dengan berpedoman pada sumber-sumber yang bisa dipercaya. Teknik-teknik berceramah. Di samping penguasaan materi, hal-hal yang harus kita perhatikan dalam ceramah adalah lafal, adalah cara mengucapkan kata atau bunyi bahasa. Ketidaktepatan penceramah dalam melafalkan kata atau bunyi bahasa dapat mengurangi pemahaman pendengar. Pendengar akan terganggu karena maksud kata-kata yang disebutkan menjadi tidak jelas. Kehati-hatian dalam melafalkan kata atau bunyi bahasa juga harus diperhatikan ketika mengucapkan kata-kata asing. Intonasi atau nada adalah naik turunnya lagu kalimat. Perbedaan intonasi menyebabkan perbedaan makna kalimat itu. Kemungkinannya berbentuk kalimat berita, kalimat tanya, atau kalimat perintah. Selain menunjukkan maksud kalimat, intonasi berfungsi mengekspresikan perasaan pembicara. Sebagai contoh, intonasi menanjak berguna untuk menunjukkan rasa gembira, intonasi menurun mengekspresikan ketenangan. Sikap tubuh seseorang pembicara besar pengaruhnya terhadap suasana dan tanggapan para pendengarnya. Sikap tubuh yang kaku dapat menyebabkan pendengar merasa tidak tertarik dan cepat bosan dengan penampilan pembicara. Sementara itu, sikap tubuh yang terlalu santai dapat membuat pendengar terbawa untuk tidak serius. Dengan demikian, sikap tubuh kita ketika berbicara haruslah dinamis atau bervariatif, yakni disesuaikan dengan isi pembicaraan, suasana, tempat, dan kondisi para pendengarnya. Berikutnya anak-anak, mari kita menanggapi ceramah. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menanggapi ceramah. Yang pertama, jelaskan latar belakang atau sebab-sebab timbulnya pertanyaan. Dan sampaikan pertanyaan dengan jelas dan tidak berbelit-belit, serta gunakan pilihan kata dan nada bicara yang santun. Contohnya, dalam ceramah tadi, Bapak lebih banyak mengulas efek negatif penggunaan ponsel pintar. Bagaimana dengan efek positifnya? Apakah efek negatif lebih besar daripada efek positifnya? Demikian anak-anakku, materi yang sudah Ibu sampaikan pada materi ceramah. Terima kasih dan selamat belajar.